Kalau tadi kita dengarkan ya bisa disimak oleh semua yang hadir di rumah. Jadi tadi kan disampaikan oleh Gus Asrul bahwa NU ini tidak ujuk-ujuk berdiri menjadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Artinya ada embrio-embrio dulu yang kemudian menjadilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, yang ingin saya tanyakan, pernah gak Gus Asrul, yang karena beliau mungkin lebih banyak meneliti sejarah NU, karena ini juga akan menjawab dari netizen ya, menjawab pertanyaan beberapa netizen, pernah gak ada tulisan atau mungkin manuskrip atau mungkin pernyataan dari min dzurriyyatihi mu'assis ya, karena di situ yang tertulis dalam buku kemarin yang kita baca itu memang seakan-akan kan memang Mbah Hasyim Asy'ari ini sebagai yang punya ide kan. Kalau kita lihat dari embrionya kan bukan itu sebenarnya ya, artinya tetap beliau juga sebagai Rais Akbar Kiai Hasyim Asy'ari, tapi tetap kalau kita lihat dari embrio-embrionya artinya masih banyak ulama-ulama yang memang sebenarnya mendorong dan membantu perjuangan selain Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, yang tercatat di dalam buku Cahaya dari Nusantara ini itu tampak jelas kalimatnya memang Mbah Hasyim Asy'ari ini tidak berani mendeklarasikan di tanggal 31 Januari 1926 gitu kan, tanpa seizin dari salah satu Habib ya, yang namanya adalah Habib Hasyim bin Yahya. Pernah gak ada menemukan sejarah itu atau manuskrip catatan itu? Karena ini untuk meluruskan. Monggo. Ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Habib Lutfi ya, yang menyampaikan bahwa Yai Hasyim itu meminta fatwa dari Habib Hasyim. Saya tidak mengurangi. Selama saya meneliti mulai dari embrio Nahdlatul Ulama dan saya diskusi dengan keluarga dan sebagainya, itu saya tidak pernah menemukan nama Habib Hasyim, Habib Hasyim bin Yahya itu di awal pendirian embrio maupun Jamiah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan permintaan netizen juga sebenarnya, karena memang sekarang ini lagi rame-rame masalah siapa sih yang berjasa di NU pertama kali gitu kan. Nah, ini masalah untuk para muhibbin atau para yang pembela habaib yang masih nonton. Kita tidak akan membahas masalah nasab. Ini ada hal penting yang harus kita sampaikan, jangan sampai sejarah ini dibelokkan kan begitu. Dan kebetulan pada malam hari ini juga ada salah satu dari dzurriyyah muassis 26 dari dzurriyyahnya Kiai Haji Burhan juga, terus dari dzurriyyahnya Kiai Haji Hasan Gipo Surabaya ya. Nah, ini sebenarnya Gus Asrul ini sudah hampir banyak orang yang mengenal tuh di media itu. Karena begini, setelah kita cek dari beberapa pengkaderan NU, ternyata buku yang digunakan di PKPNU itu adalah buku apa namanya tuh kemarin Pak? Cahaya dari Nusantara. Sehingga kalau kader-kader NU ini disuguhkan buku tersebut, saya yakin dari berapa banyaknya muassis 26 gak akan mengenal, karena di situ fokus di dalam kitab Cahaya dari Nusantara ini ditulis oleh Habib Muhdar As-Segaf, salah satu muridnya Habib Lutfi ini, menjelaskan tentang peranan Habib ketika NU dideklarasikan. Bahkan dalam catatan tersebut termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh, beliau juga tidak berani mendirikan NU kecuali dengan izin daripada 4 habaib, yang di situ disebutkan salah satunya adalah kakeknya Habib Lutfi yang bernama Habib Hasyim bin Yahya. Nah, ini ketika kader-kader NU PKPNU ini disuguhkan buku itu, saya kira mereka nggak akan kenal siapa Kiai Haji Ridwan Abdullah, siapa Kiai Haji Hasan Gipo, siapa Kiai Haji Burhan, apalagi yang lain-lainnya yang ikut serta yang memang di belakang layar kan gitu. Nah, ini kita nanti akan mendengarkan penjelasan dari Gus Asrul. Beliau ini salah satu min dzurriyyati Kiai Haji Burhan. Nggih, monggo kepada beliau. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Nggih, matur nuwun. Sebenarnya saya tidak mau saling menjudgment ya, menjustifikasi siapa yang menjadi, tapi saya coba menyajikan sebuah perspektif yang bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama itu tidak ujuk-ujuknya atau tidak tiba-tiba kemudian menjadi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi memang proses itu saya sajikan lebih pada perspektif bagaimana itu ada arsip-arsip dan wakolah dari keluarga masing-masing muassis. Nah, jadi kita mengenal Nahdlatul Ulama itu hanya ketika Nahdlatul Ulama itu sudah besar. Tapi kita tidak mengetahui apa sih embrio-embrio dan yang melatar belakangi suatu wadah yang besar yang mewadahi sebuah wadah-wadah organisasi, di mana Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah akumulasi dari organisasi atau embrio-embrio organisasi sebelumnya. Nah, di situ. Nah, tadi sempat saya bicarakan membahas tentang embrio itu dengan adik saya. Akhirnya bertanya, ini NU yang mana? Habatstur Nahdlatul Ulama 1926 ataukah pendirian cabang Nahdlatul Ulama yang ada di Pekalongan? Nah, ini seperti itu. Kita harus tahu timelinenya itu seperti apa. Nah, yang saya yakin apa yang diceritakan keluarga para muassis itu memang sentralnya ada di Surabaya dan Gresik. Jadi memang ini ada beberapa permasalahan ketika ada nama Kiai Raden Muntaha Bangkalan, tapi beliau tidak pernah tersebut. Yang hanya tersebut hanya Kiai Khalil bin Abdul Latif. Sama dengan keluarga Mas Kumambang, yang muncul itu adalah nama Muhammad Fakih Mas Kumambang, tapi sebenarnya ada tokoh sentral dari Sedayu yang diperintah oleh bapaknya, itu adalah Abdul Hamid Fakih. Nah, beliau inilah yang menawarkan nama atau mengusulkan nama selain nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang diusulkan oleh Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz bin Abdul Karim bin Hasyim bin Muhammad bin Abdullah Mansur. Jadi kita tidak pernah tahu siapa sih yang mengusulkan nama perkumpulan ulama yang kemudian menjadi besar, yang kemudian dinamakan Nahdlatul Ulama. Nah, kita tidak berbicara tentang perspektif penokohan, tapi kita menganalisa ini secara general, Gus Sobat ya. Jadi memang ada proses-proses sebelum Nahdlatul Ulama itu berdiri. Nah, yang pertama itu di situ ada Nahdlatul Tujar. Nah, ini kumpulan saudagar-saudagar itu di situ ada mertuanya Kiai Wahab yang berdomisili di Kertopaten, Surabaya, yang bernama Kiai Muso Kertopaten. Kemudian ada Kiai Hasan Gipo. Kemudian ada Haji Ibrahim, kemudian ada beberapa saudagar Cina dan saudagar Palembang. Ini di Nahdlatul Tujar, atau yang bisa diambil datanya itu adalah Asosiasi Dagang atau Perkumpulan Dagang Keluarga Ampel Dentang. Ini awalnya seperti itu. Nah, kemudian tidak terlepas dari itu bahwasannya Hasan Gipo ini kan seorang pemikir. Akhirnya beliau mengumpulkan kiai-kiai muda waktu itu. Nah, kemudian lahirlah Taswirul Afkar. Ampel, awalnya di Ampel. Nah, nanti setelah itu dipindah ke Kebon Dalem itu sekitar 1918, yang kemudian 1919 ini ketuanya itu dijabat oleh Abdul Hamid Fakih. Karena memang ada hubungan perkawinan antara Sedayu dan Kebon Dalem. Nah, makanya akhirnya yang menjadi ketua itu adalah Abdul Hamid Fakih. Nah, kemudian ada Nahdlatul Wathon. Nah, ini memang ide itu berasal dari kiai-kiai muda, termasuk Yai Ridwan Abdullah, Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz, Yai Mas Mansur, kemudian Yai Wahab Hasbullah. Nah, jadi sebenarnya Kiai Mas Mansur ini tidak bisa terlepas dari sejarahnya Nahdlatul Ulama sebenarnya. Nah, itu. Nah, di samping itu para kiai-kiai muda, kemudian aktivis-aktivis muda Islam yang ada di Surabaya itu juga ikut dalam pergerakan yang dinamakan SDI yang kemudian berubah menjadi SI. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa melepaskan hal itu.
antara SI dan Nahdlatul Ulama. Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu sebelum ada Nahdlatul Ulama itu ikut SI semua, termasuk Y. Abdul Halim itu menjadi ketua SI Majalengka, dan datanya ada semua. Jadi di buku ini, di bukunya Kiai Umar Burhan Sang Aris Paris ini, memang ini yang membuat adalah cucu beliau, Mas Yahya Muhammad. Nah, di sini cuma ditulis tentang, ya tidak secara mendetil ya, cuman ini secara general terbentuknya NU itu bagaimana. Nah, terus kemudian ada Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini mendapatkan legalitas hukum atau reg person itu 1916. Nah, kemudian setelah itu ada lagi embrio-embrio itu, ada Takmirul Masajid. Nah, Takmirul Masajid ini fungsinya memang yang pertama itu untuk pengembangan dan dakwah di masjid, dan juga menyiapkan rumah-rumah singgah yang lokasinya kemungkinan ada di Tembok Gede. Nah, itu sekitar 1922. Nah, kemudian Komite Hijaz. Komite Hijaz ini sebenarnya, kalau kita memahami Komite Hijaz secara general, maka kita tidak akan pernah membahas yang namanya Komite Hijaz hanya untuk penyelamatan makam Rasulullah. Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang diusulkan oleh Kiai Mas Alwi itu dan disepakati, panitianya itu bukan hanya Mbak Yai Wahab, tapi di situ ada Yai Khalil Pekelingan, di situ ada yang namanya Hasan Gipo, di situ ada Yai Dahlan Akyat, panitia pemberangkatan. Dari mana data anggaran atau biaya yang didapatkan oleh Komite Hijaz waktu itu untuk berangkat? Loh, Kiai Kahar itu orang paling kaya di Surabaya. Beliau punya sekitar 3 atau 4 kapal untuk pemberangkatan haji. Beliau juga pengusaha. Beliau saudagar. Nah, kalau seandainya kiai-kiai Surabaya ini disebut bahwasannya hanya saudagar dan tidak ngalif, ini saya tidak sepakat, itu loh. Dan hanya bisa berbahasa Belanda loh. Yai Hasan Gipo ini pernah berpidato, menyampaikan ceramahnya di muktamar itu dalam bahasa Arab. Beliau juga takmir Masjid Ampel. Beliau juga ikut dalam pemugaran Masjid Ampel waktu itu. Kalau beliau ini tidak memahami tentang progres-progres tentang pergerakan-pergerakan Islam, dan beliau ini tidak memahami tentang masalah Islam, tidak mungkin kalau beliau ini semua harta apapun nyawanya itu dikorbankan untuk Islam. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak usah melihat sosok ketokohan bahwasanya yang kiai itu harus mempunyai pondok, mempunyai santri dan bu. Nah, itu enggak. Ini perspektif paradigma waktu itu memang berbeda. Memang berbeda. Nah, kita kembali Komite Hijaz. Sebenarnya perkumpulan awal di Komite Hijaz ini ada di Kertopaten. Waktu itu dikumpulkan oleh Yai Wahab. Mungkin atas kesepakatan bersama juga kiai-kiai sepuh yang ada di Surabaya, dan juga ada Sidoarjo, juga di mana? Sepanjang itu. Dan juga di Gresik. Nah, jadi memang Komite Hijaz ini awalnya membahas tentang masalah-masalah pondok pesantren yang kultural. Bagaimana cara mengajarkan sesuatu hal yang memang itu berkaitan dengan pola pengajaran pondok pesantren kultural maupun yang cinta tanah air yang sudah digagas dalam Nahdlatul Wathon. Nah, kemudian yang kedua 1924 itu pembahasan-pembahasan tentang teosofi dan teologi yang berkembang di Hijaz, baik itu Wahabi, baik itu Sunni, baik itu Syiah, baik itu Ahmadiyah. Banyak sebenarnya yang dibahas oleh Komite Hijaz waktu itu. Baru 1926 itu, nah ini waktu acara. Nah, kenapa ada 2 tahun tentang penyelamatan makam Rasulullah itu? Nah, setelah adanya Jamiah Nahdlatul Ulama yang diusulkan, nama itu diusulkan oleh Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Kalau seandainya NU kan besar sekarang hari ini, wah pokoknya Nahdlatul Ulama itu ABC. Nah, seperti itu. Tapi ketika saya bertanya, ketika tidak adanya seorang Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz, apakah nama Jamiah Nahdlatul Ulama itu ada? Belum tentu. Loh, karena memang organisasi itu kalau secara filosofi, usulan-usulan nama organisasi maupun logo maupun simbol, gambar dan sebagainya itu atas dasar usulan dan kemudian disepakati secara musyawarah. Nah, perspektif inilah yang harus kita gali, dan data itu masih ada semua, ada di arem-arem. Nah, ini contoh ya.
kalau seandainya Yai Hasyim ini meminta fatwa, ataupun tidak mungkin di setiap muktamarnya Yai Hasyim ini mengeluarkan fatwa-fatwa yang memang ada di permasalahan-permasalahan yang up to date, yang faktual pada waktu itu. Wah, ini hujah-hujah semua, dan ini tidak terlepas dari yang namanya Quran dan hadis. Jadi saling Quran dan hadisnya ini saling memperkuat, dan setiap kiai itu juga melakukan hujah. Ada lagi, saya punya buku tentang risalah-risalah atau masalah-masalah yang faktual pada waktu itu yang dibahas di muktamar ke-8 sampai 15. Ada. Kalau kita hanya menggali sejarah itu secara apa ya? Kita melihatnya menggali sejarah itu dari sosok penokohan, maka kita memahami Nahdlatul Ulama atau Jamiah Nahdlatul Ulama itu tidak utuh. Maka akan yang terjadi itu adalah fanatisme membabi buta dan taklid membabi buta. Jadi sebenarnya saya tidak ada niatan untuk apa? Untuk merusak sejarah yang sudah ada hari ini, tidak. Tapi saya ini mencoba untuk menawarkan sebuah perspektif yang lebih luas dari hari ini, yang dipahami oleh para nadiyin dan nadiyah tentang Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, ini contoh Kiai Hasan Kipo. Dan kalau orang bilang haji, tapi saya tidak. Secara keluarga kami itu mengakui beliau-beliau ini adalah yai-yai. Nah, Kiai Hasan Kipo ini tidak hanya saudagar. Beliau dalam progresif pergerakan sebagai aktivis, bukan aktivis liberal, tapi beliau tetap berpedoman pada apa yang dimandatkan Sunan Ampel atau Raden Ahmad Siddiq rahmatullah, sampai sanadnya jelas sampai kepada Rasulullah. Beliau ini tidak pernah membahas yang namanya aku ki keturunan siapa, enggak pernah. Yang penting bagaimana caranya saya tidak melakukan, saya berjuang tapi tanpa mengorbankan orang banyak. Nah, ini yang dimaksud itu. Nah, makanya aktor-aktor yang ada di Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar, Nahdlatul Waton, kemudian Komite Hijaz, Takmirul Masajid, sampai terjadinya Jamiah Kesepakatan Jamiah Nahdlatul Ulama itu ya orang-orang ini saja, dan itu jelas. Nah, contoh ada Rois yang dijabat oleh Yai Hasyim Asy'ari waktu itu, di mana wakil Roisnya adalah Kiai Ahmad Dahlan bin Muhammad Akhyat Kebon Dalem. Ini awal nggih. Nah, ketika yang namanya Nahdlatul Ulama mendapatkan rehperson atau legalitas hukum pada tanggal 6 Februari 1930, ini berubah, beda. Ini yang dinamakan konon asasi itu, statuta ini. Jadi ada perbedaan antara struktural Nahdlatul Ulama atau pertama dengan ketika mendapatkan rehperson. Karena apa? Ada sebuah permasalahan di 1928 ketika Komite Hijaz itu sudah berhasil menyelamatkan makamnya Rasulullah. Jadi hari ini kita harus berterima kasih kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama, para muassis-muassis Nahdlatul Ulama satu. Jadi tentang perkembangan tentang 4 mazhab dan sebagainya itu, di mana waktu itu kita kan masih terjajah. Nah, ini permintaan para muassis ini kepada Raja Saud. Nah, ya apa? Bagaimana caranya kita melakukan membebaskan 4 mazhab Syafi'iyah, Maliki dan Hanafi ini dalam tata cara melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau pada waktu itu dari muassis-muassis Jamiah Nahdlatul Ulama itu ataupun kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu menyelamatkan peradaban Islam, baik itu makamnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah, dan seluruh peradaban yang berhubungan dengan Islam, hari ini apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus menyelamatkan makam kakek buyut kita? Itu jelas, harus, itu wajib. Jadi tidak ada niatan sedikit pun kita saling mengklaim sejarah, tapi bagaimana caranya kita menyajikan sebuah perspektif sejarah itu memang kolah-wakolah itu dilihat ketika lulu gue, Anda siapa dan saya siapa. Kalau yang menyampaikan itu tidak punya hubungan dengan Nahdlatul Ulama ataupun tidak punya background yang jelas dan sebagainya, itu sopo. Itu siapa? Padahal seorang Sayyidina Ali ngomong undur mangkhola wala tandur mangkhola. Itu jelas, aja nonton wonge. Nah, ketika yang namanya kiai-kiai NU ini menyelamatkan makam Rasulullah, ya hari ini kita juga harus berterima kasih. Kenapa?
adanya biaya itu sebenarnya saya akan membahas itu. Biaya haji itu harus ada ketetapannya dari pemerintah Saudi Arabia. Loh, kenapa diizinkan? Antara penyelamatan makam Rasulullah. Nah, ini kan imbasnya ada pada yang namanya sumber pendapatan. Sumber pendapatan sendiri dari kerajaan Arab Saudi. Nah, tidak ujuk-ujuknya ketika 1928 itu datang, Yai Wahab, Yai Asnawi, dan yang lainnya itu disetujui oleh Raja Saud. Tidak. Selama 2 tahun ketika beliau-beliau ini mengirimkan surat itu dengan 5 permintaan. Nah, ini ada hubungan diplomasi. Bahwasannya ini loh organisasi yang legal. Kalau dulu sebelum adanya Jami'ah Nahdlatul Ulama itu berdiri, para kiai itu melakukan personal. Nah, itu urutan sejarah. Nah, kemudian saya membaca beberapa ensiklopedia dari Perancis, Belanda, ini pemerintah Belanda. Ini yang dilakukan oleh para peneliti waktu itu, ya ini kalau memang menyimpulkan. Jadi ada berita-berita itu disimpulkan bahwasannya Nahdlatul Ulama itu berdiri, Jami'ah Nahdlatul Ulama itu berdiri akibat dari menurunnya pengaruh syarikat Islam yang pertama, yang kedua aturan dari syarikat Islam sendiri yang tidak memperbolehkan seseorang itu mengikuti dualisme organisasi. Nah, ini ditulis oleh Yai Abdul Halim. Loh, kemarin sudah dipaparkan pada waktu penobatan Kiai Abdul Halim Punting Wangi itu sebagai pahlawan nasional, itu dipaparkan. Nah, sama dengan ketika Yai Wahab, Bu Mahfudo nggih. Nah, Bu Mahfudo, terus Bu Mujida dan keturunan Yai Wahab itu untuk melengkapi data-data sepak terjangnya Kiai Wahab Hasbullah, Abdul Wahab Hasbullah itu menjadi pahlawan nasional, beliau belajar. Beliau mengambil data di Gresik, di Nyai Kengar Marem. Nah, kemudian Gus Dur, Yai Haji Abdurrahman Wahid, cucu dari Yai Hasyim itu sama. Beliau belajar kepada ini sang arsiparis Nahdlatul Ulama, Yai Umar bin Burhan bin Abdul Rahim. Di sini, kalau kita menggalinya kita hanya ini pokoknya paling benar tentang apa yang disampaikan salah satu buku yang kemudian menjadi buku pandomnya NU. Nah, ini masalahnya di situ. Kita tidak melakukan sebuah penelitian dengan secara deep, secara mendalam. Ini contoh. Seorang kiai ini malah mempercayai cerita yang hoa. Bahwasannya Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz itu menjual warung kopinya untuk mendanai Nahdlatul Ulama. Nah, akhirnya saya berpikir, nah, kok bisa Yai Mas Alwi menjual warung kopi? Berapa sih harganya untuk membiayai Nahdlatul Wathon? Padahal di situ sudah jelas ketika Yai Wahab Hasbullah bersama Yai Mas Mansur bersama Yai Alwi bin Abdul Aziz juga Yai Ridwan Abdullah menghadap Kiai Kahar, Abdul Kahar Kawatan. Akhirnya Yai Abdul Kahar seperti ini. Oh ya wes, nggak apa-apa kalau memang ini tujuannya untuk pendidikan bagi para putra-putra pribumi. Ini disepakati oleh Yai Abdul Kahar. Nah, terus Yai Abdul Kahar ini tidak sendirian sebenarnya. Nah, beliau ini menggandeng para saudagar-saudagar yang masih ada hubungan min duratihinya beliau. Termasuk di situ ada Yai Burhan yang sebagai menantunya. Terus kemudian di situ ada Yai Hasan Kipo, kemudian ada Yai Abdul Latif, di situ ada Yai Ahmad Marzuki, Yai Abdul Rohim Giri, banyak sebenarnya yang digandeng. Terus dari mana? Ini sudah disub-sub-subkan. Jadi kalau saya bisa bilang aktor intelektual dalam menata manajemen keuangannya ini adalah satu orang. Ini yang memang diperintahkan langsung oleh Yai Hasan Kipo dan Kiai Kahar. Itu adalah Kiai Burhan bin Abdul Rahim. Beliau ini adalah pengusaha penyamaan kulit. Bukan berarti beliau ini bukan ulama. Kalau bicara Habib atau tidak, saya tidak masuk ke ranah itu, tapi saya lebih menjelaskan, meluruskan bagaimana sejarah Nahdlatul Ulama itu sebenarnya Jami'ah itu ada. Nah, kemudian Yai Mas Alwi dikeluarkan dari silsilah keluarga karena tidak punya keturunan. Loh,
Tapi kan seharusnya ini harus bijak. Kalau seandainya Kiai Mas Alwi tidak punya keturunan, berarti kita berbicara tentang hukum waris. Waris yang ada pada Mas Alwi itu bisa diberikan kepada saudara-saudaranya. Nah, ini ngomong hukum waris. Loh, makamnya itu dikucilkan dari keluarga. Loh, kata siapa dikucilkan oleh keluarga? Di situ ada makam Yai Ja'far, kakek dari Yai Dahlan Basuni. Di situ ada Yai Khadijah yang masih saudara dari Kiai Abdul Aziz. Di situ ada Yai Tamhid yang juga saudara dari. Nah, itu sudah disiarahi oleh keluarga. Jadi memang hal-hal yang seperti ini, kalau memang ada hubungannya dengan keluarga, ya tanya ke keluarga. Kalau kita bertanya tentang Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama ini sebagai sebuah organisasi besar, maka kita harus melakukan analisa dengan metodologi yang bagaimana ini bisa memperluas khasanah keilmuan dari Jamiah Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kalau ini saya menceritakan secara detail, kiai-kiai katanya si A tidak mau diakui namanya atau tidak mau disebut. Duh, saya akan balik bertanya, kiai-kiai yang ikut dalam rapat penentuan Nahdlatul Ulama, Jamiah Nahdlatul Ulama dan sebelum-sebelumnya itu pun sama, juga ada yang tidak mau ditulis dan disebut. Contoh ini, jangankan yang tidak tertulis, seorang Kiai Hasan Gipo pun makamnya itu baru diketahui ketika ada yang namanya Hari Santri, ya, Hari Santri 2015 ya. Waktu itu PW itu PWNU Jawa Timur itu kalau tidak salah itu Yai Ahli Maskan Musa. Nah itu. Nah ini seorang Kiai Hasan Gipo ini yang sudah tertera jelas bahwasanya beliau adalah Tanfidiyah. Nah jadi memang ayo kita berpikir secara bijak, kita berpikir secara rasional, kita berpikir secara logis, bagaimana kita menyampaikan sejarah itu secara utuh dengan berbagai perspektif. Tidak harus menampilkan sosok ketokohan. Nah itu betul. Begini Gus, kira-kira dari beberapa data atau sejarah yang Gus Asrul sampaikan ini sudah sampai belum ke PBNU, ke pusat? Insya Allah dari pertemuan antara keluarga Kiai Umar Burhan dengan Rois Am waktu itu Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah menyampaikan bahwa PBNU akan membentuk sebuah tim kesejarahan. Oh, betul. Nah, permintaan dari anak dari Yai Umar itu juga ada sebenarnya. Kalau PBNU juga punya tim yang dari struktural ataupun dari sejarawan Nahdlatul Ulama itu sendiri, dari PB maupun PW maupun PC, ya, maka keluarga punya permintaan melibatkan min duriyatihi muassis Nahdlatul Ulama, sehingga cerita ataupun sejarah itu tidak hanya kola wakola. Betul. Artinya ada sanadnya lah ya, ada sanadnya. Insya Allah seperti itu. Terus kalau tadi kita dengarkan ya, bisa disimak oleh semua yang hadir di rumah. Jadi tadi kan disampaikan oleh Gus Asrul bahwa NU ini tidak ujuk-ujuk berdiri menjadi Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya ada embrio-embrio dulu yang kemudian menjadilah Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, yang ingin saya tanyakan, pernah gak Gus Asrul yang karena beliau mungkin lebih banyak meneliti sejarah NU, karena ini juga akan menjawab dari netizen ya, menjawab pertanyaan beberapa netizen, pernah gak ada tulisan atau mungkin manuskrip atau mungkin pernyataan dari min dzurriyyatihi muassis ya? Karena di situ yang tertulis dalam buku kemarin yang kita baca itu memang seakan-akan kan memang Mbah Hasyim Asy'ari ini sebagai yang punya ide kan. Kalau kita lihat dari embrionya kan bukan itu sebenarnya ya. Artinya tetap beliau juga sebagai Rois Am, Rois Akbar Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi tetap kalau kita lihat dari embrio-embrionya artinya masih banyak ulama-ulama yang memang sebenarnya mendorong dan membantu perjuangan selain Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, yang tercatat di dalam buku Cahaya dari Nusantara ini itu tampak jelas kalimatnya memang Mbah Hasyim Asy'ari ini tidak berani mendeklarasikan di tanggal 31 Januari 1926 gitu kan, tanpa seizin dari salah satu Habib ya, yang namanya adalah Habib Hasyim bin Yahya. Pernah gak ada menemukan sejarah itu atau manuskrip catatan itu? Karena ini untuk meluruskan. Monggo. Ya, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Habib Lutfi ya, yang
menyampaikan bahwa Yai Hasyim itu meminta fatwa dari Habib Hasyim. Saya tidak mengomentari. Selama saya meneliti mulai dari embrio Nahdlatul Ulama dan saya diskusi dengan keluarga dan sebagainya itu, saya tidak pernah menemukan nama Habib Hasyim, mohon maaf ya, Habib Hasyim bin Yahya itu di awal pendirian embrio maupun Jamiah Nahdlatul Ulama. Tapi saya lebih cenderung Yai Hasyim ini ketika pembentukan Nahdlatul Ulama di Pekalongan. Cabang lah ya. Nah, cabang PC. Pekalongan ini barulah beliau ini yang namanya sesama ulama ya, Habib Hasyim waktu itu juga ulama yang berpengaruh di daerah Pekalongan juga bersama Habib Al-Idris Al-Haddad apa itu juga beberapa Kiai Amir bin Idris itu sama ya, kan kita kan namanya sowan tabarukan itu kan tidak pernah dilakukan. Nah, hari ini akan akhirnya menjadi sebuah miskomunikasi antara kiai-kiai pribumi dan para habaib itu. Jadi memang Yai Hasyim ini tidak meminta fatwa untuk ketika Hobstur Nahdlatul Ulama 1926. Ya, tapi saya lebih sepakat ketika Yai Hasyim ini dan Yai Hasyim atau Hobstur Nahdlatul Ulama ini membentuk cabang Pekalongan, itu saya lebih sepakat. Nah, itu baru bisa masuk akal ini, lah ya. Ini kita berbicara sebuah timeline. Ya. Timeline karena apa? Pergolakan dan pergerakan tentang ideologi-ideologi Islam maupun tentang ideologi-ideologi liberal, baik itu Marhens, baik itu nasionalis, baik itu komunis, baik itu sosialis, itu ada di pergolakannya ada di Surabaya. Di situ ada Jos Cokro Aminoto, di situ ada Ahmad Jais, di situ ada Sukiran, masih banyak lagi. Jadi memang apa ya? Hari ini Surabaya itu dipandang sebelah mata. Sampai ada yang bilang seperti ini, Surabaya itu omongnya besar tapi tidak punya data ataupun loh, silakan, loh monggo, saya akan memperlihatkan itu. Jadi di Taswirul Afkar itu, jadi memang apa ya, ketika untuk melakukan propaganda, memberikan sebuah informasi komunikasi bahwasanya ini loh Jamiah Nahdlatul Ulama, apa yang dibentuk oleh Yayasan Suara Nahdlatul Ulama. Di situ ada yang namanya Yai Wahab Asgullah sebagai redaktur. Nah, di sini Yai Wahab juga seperti itu. Kula lek mboten wonten Yai Mas Alwi kula mboten purun. Nah, berarti Yai Mas Alwi dengan Yai Mas Wahab ini adalah dua propaganda sejati. Kalau yang menulis itu Yai Mas Alwi, yang melakukan propaganda atau menyebarkan propaganda ini adalah Yai Wahab. Saya sempat tanya sama Ning Farah itu. Ning Farah ini cucu dari Yai Wahab. Nah, ke putrinya Yai Asif. Itu seperti ini, Ning. Saya pengen tahu Mbak Wahab itu seperti apa. Loh, beliau menyampaikan, iya Mas, Mbak Wahab itu pulang ke Jombang penuh sebelum 8-9 tahun beliau wafat karena memang penglihatan beliau sudah tidak normal. Loh, ini cucunya yang bilang, Ning Farah. Dan itu ada saksinya ketika Ning Farah itu bilang seperti itu di depan saya. Nah, ketika saya sodorkan data 1919 tentang yang diperintah untuk melakukan propaganda atau mengisi pidato dan ceramah di masjid, di mana di situ ada Yai Dahlan bin Muhammad Akhyar, di situ ada Yai Alwi bin Abdul Aziz, juga Yai Wahab Asbullah. Kaget, loh, sampean kok punya Mas? Ya ini. Jadi memang Suara Nahdlatul Ulama itu sangat berperan waktu itu untuk melakukan propaganda tentang ideologi-ideologi yang ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau kita lihat mulai 1, 2, 3 sampai edisi pertama sampai terakhir Suara Nahdlatul Ulama itu isinya itu adalah propaganda, di mana di situ ada permasalahan faktual, di situ diisi ada hadisnya, di situ ada Quran suratnya bagaimana, ini saling menguatkan. Jadi memang selama ini kita tidak tahu siapa Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Beliau ini sering menulis di Suara Nahdlatul Ulama itu. Iya betul. Nah, ini berkaitan dengan Yai Mas Alwi juga ya. Konon memang banyak orang yang mengetahui bahwa Yai Mas Alwi ini beliau adalah termasuk salah satu pendiri Muhammadiyah. Leras itu Gus. Itu pribun ceritanya Gus, biar tahu semuanya nih. Kalau selama kola-wakola ya dari kakek saya yang juga sering membonceng Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz, saya tidak pernah terdengar dan saya tidak pernah mendapatkan
cerita tentang Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz itu ikut Muhammadiyah. Ini saya ada berita, ya. Nah, ketika pergantian pemilihan ketua Tasfirul Afkar 1925, nah ini yang jadi presiden of Tasfirul Afkar itu adalah Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz. Nah, ketika pemilihan Dewan Pengawas yang dicalonkan itu adalah Yai Mas Abdul Wahab Hasbullah. Nah, ini dipertanyakan Yai Mas Wahab ini oleh Bupati Surabaya bahwa Mbak Wahab itu ikut Muhammadiyah. Ini beritanya seperti itu. Tapi ini dibantah oleh Yai Mas Alwi. Karena apa? Mbak Yai Mas Wahab ini, Abdul Wahab Hasbullah ini orangnya memang sangat diplomatis, orangnya jaringannya besar. Beliau juga punya rekan-rekan baik itu dari komunis, baik itu dari sosialis. Beliau sangat dekat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui apa sih yang dinamakan sosialis, ruang gerak mereka seperti apa, strateginya seperti apa. Itu yang namanya bukan Yai Wahab itu ahli debat, bukan. Tapi beliau ini lebih disematkan bahwa beliau ini adalah seorang diplomat ulung. Itu Yai Mas Wahab, Abdul Wahab Hasbullah. Makanya Brino ini tidak pernah duduknya, wah ini bukan Yai Mas Wahab kalau hanya duduk. Kadang beliau menyampaikan ceramah Jumatan dimanapun, beliau selalu melakukan itu. Kalau ada undangan beliau pasti datang. Karena apa? Ini tujuannya untuk memperluas yang namanya networking atau jaringan itu. Makanya semua orang mengenal Yai Mas Wahab, tapi tidak mengenal Yai Mas Alwi, aktor intelektual di balik propaganda itu. Ya ada memang rasa kalau bisa dibilang itu ngersulo, nelongso ketika Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz diceritakan seperti itu. Loh, kalau saya bisa bilang, saya punya data tentang Yai Mas Alwi. Tapi apakah yang cerita tentang Yai Mas Alwi dan Hasan Kipu yang katanya tidak ngalif, gak ngalip dan sebagainya, Kiai Hasan gak iso ngaji. Lah, ini sumber berita atau sumber sejarah cerita ini dari mana? Yai Hasan ketika sudah pulang dari Singapura, kemudian beliau ini dicomot menjadi Tanfidiyah. Loh, gak bahaya tak cerita ini. Tapi ketika ditanya data mundi, ndak punya. Loh, ini kan kolawai bapakku. Lah ini susah. Jari ini. Tapi ketika kolah ini dibuktikan secara perspektif metodologinya tidak masuk, bahkan ini tidak bisa dipakai karena seluruh keluarga tidak bilang seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini memang harus disampaikan. Saya tidak mengangkat saya tidak itu Yai Hasyim, tidak, karena beliau ini punya prinsip bersama saudara-saudaranya Yai Wahab Hasbullah. Jam'iyah itu apa sih? Barengan kan? Sama-sama kan? Kumpul lah. Tiji tibe, mati siji, mati kabeh. Nah, itu namanya jiwa korsa. Nah, makanya ketika sanad itu memang jelas dari Rasulullah sampai pada para wali, maka mereka bersama-sama. Jangan berjalan di depanku, saya tidak akan mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku, saya tidak akan memimpinmu. Tapi berjalanlah di sebelahku, di sampingku sebagai seorang sahabat. Oke, baik. Sebelum lanjutin, biar bisa ngopi dulu Gus Asrul. Ini nanti biar dibaca dulu atensinya. Yang jelas ketika kita dengarkan barusan yang disampaikan Gus Asrul dari mulai embrionya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, memang tidak ada catatan ya. Tidak ada catatan ataupun data ataupun mungkin makalah dari Minduriyatihi bahwa founding fathernya Nahdlatul Ulama ini meminta fatwa kepada Habib Hasyim bin Yahya. Satu itu ya, digarisbawahi. Karena tidak tercatat di embrio-embrionya. Ada analisa kemungkinan ketika mendirikan cabang di Pekalongan, karena memang tradisi ulama kita begitu dari dulu juga. Siapa yang sepuh ya disawani. Itu memang min akhlakil karimah ulama-ulama kita. Jadi bukan fatwa ketika mendirikan NU di tahun 1926. Ini sangat salah. Mohon ya yang sudah ikut PKPNU kemudian di mana saja. Nah, makanya kita mudah-mudahan lah
Jadi dari min dzurriyyati muassis ini betul-betul bisa seperti yang diharapkan. Jadi PBNU ini benar-benar ketika membuka sejarah NU ini utuh dari awal gitu ya. Salam jiwa. Kebetulan tadi ketika Gus Asrul menyampaikan tentang yang ada hubungannya dengan makam Rasulullah atau komite Hijaz yang pure notabene itu dilaksanakan perjalanannya kan dari Surabaya kan gitu ya Gus. Ini pertanyaan yang lebih menggelitik biasanya kita sampaikan kepada para netizen kita yang super cerdas di sana, walaupun masih muter-muter terus cara jawabannya. Di saat perumusan oleh komite Hijaz, bahkan bukan hanya membahas tentang makam Rasulullah, termasuk tentang aliran Sunni, Syiah dan lain sebagainya. Ada enggak salah satu tokoh saja daripada para habaib yang terlibat di sini? Itu yang ingin saya pertanyakan kepada Gus Asrul. Maaf, bukan menghakimi, tapi biar masyarakat lebih tahu mereka itu terlibat enggak di dalam perjuangan ini. Monggo Gus Asrul dijawab. Jadi memang dalam pergolakan di Surabaya itu yang ada di catatan keluarga kami itu memang ada 2 klan waktu itu, juga beberapa habib yang ikut dalam Takmirul Masajid. Takmirul Masajid itu ada Syekh Smith atau bin Sumaid. Ini memang apakah ada bedanya dengan yang apa dikatakan Gus Muafiq ini tentang Pak Bahar yang di Jakarta niku, saya ndak itu urusannya nasab beliau. Tapi yang ditulis itu memang ada berita dan beberapa naskah yang ada di keluarga itu ada nama bin Smith, Kiai Smith itu. Nah kemudian ada klan dari Al Idrus juga Al Hadar. Nah di Ampel itu dari murid dari Kiai Ahmad Marzuki, bapaknya Kiai Mas Mansur itu juga ada Habib Jindan, kakeknya Habib Jindan. Nah, itu muridnya. Kemudian kalau dari permasalahan masalah Habib itu juga akhirnya menjadikan polemik hari ini, saya bertanya, di peristiwa Taswirul Afkar, rapat yang ada di perkumpulan ulama Taswirul Afkar waktu itu diwakili 3 orang, itu ada Yai Mas Mansur, kemudian ada Yai Mas Alwi, juga ada Yai Dahlan Akyat. Kalau Mbak Wahab waktu itu datangnya terakhir-terakhir. Nah itu. Jadi seorang Ahmad Jais itu bertanya, dari syarikat Islam itu bertanya tentang pertanyaan di dalam kubur. Nah kemudian setelah itu Yai Mas Mansur menyampaikan pidatonya di pembukaan perkumpulan ulama yang beliau mewakili Taswirul Afkar. Dan pertanyaan dari Ahmad Jais itu dijawab oleh Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz tentang pertanyaan di dalam kubur. Jadi Yai Mas Alwi tegas menjawabnya, siapapun saya keturunannya siapa, itu tidak peduli saya. Tapi apa yang bisa saya perbuat untuk Islam? Islam yang sudah diajarkan oleh kakek buyut saya, Raden Ahmad Siddiq rahmatullah, yang kemudian disebut Susunan Mas Ampel Denta. Nah itu memang, jadi tidak pernah ya Mas Alwi itu berbicara tentang siapa saya, nah, atau siapa mbak saya. Yang terpenting apa yang bisa saya lakukan yang terbaik untuk Islam. Dijawab, ya pertanyaan di dalam kubur oleh malaikat Mungkar Nakir itu ya ada 4 perkara. Sinten pangeran jenengan, sinten nabi jenengan, nopo agama jenengan, nopo kitab jenengan. Kalau ada sesuatu yang baru tentang bagaimana cap setempel atau paspor dan sebagainya, ini apa ada hadis ataupun Quran surat itu yang mengatakan hal yang nomor 5 ini. Nah ini tidak tahu ini apakah ini Islam pembaruan era siapa, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas jawaban Kiai Mas Alwi bin Abdul Aziz itu jelas. Hanya 4 perkara itu yang akan ditanyakan oleh malaikat Mungkar Nakir. Tidak ada urusan dengan nasab. Wah ini nah, semakin itu. Malam kok semakin menggelitik. Niku. Berarti ketika ada yang menambahi rukun iman menjadi 7, yang 6 jadi 7, berarti itu juga nggak ada di dalam kaidah ulama-ulama kita terdahulu ya. Kalau kita percaya kepada para nabi, malaikat, kitab-kitabnya, dan tidak diwajibkan di sana percaya kepada para habaib kan gitu. Berarti ini kan sudah keluar dari kaidah Gus. Monggo Gus.
propaganda ideologi Islam tentang ahli sunnah wal jamaah, tentang sanad kepada Rasulullah dan para wali suci itu, atau yang kemudian disebut majelis wali songo itu, memang tidak pernah mengajarkan itu. Nah, terus masalah tentang apa yang disampaikan oleh Yai Mas Alwi bin Abdul Aziz itu, ini selalu ditulis di Suara Nahdlatul Ulama. Nah, inilah yang kemudian hari ini kita tidak pernah membahas apa sih isi dari Suara Nahdlatul Ulama itu, fakta-fakta apa sih yang dibahas oleh kiai-kiai waktu itu, fakta apa. Nah, akhirnya Suara Nahdlatul Ulama ini tujuannya untuk satu ya, ngomongnya masalah bid'ah, terus masalah kurofat atau yang berhayal dan sebagainya. Ini jelas disampaikan. Contoh ini Mbah Wahab ya, Kiai Abdul Wahab bin Nasrullah itu menyampaikan bahwa beliau ini menulis surat kepada Raden Ahmad Siddiq rahmatullah atau Sunan Ampel. Nah, kemudian beliau dimimpin oleh Sunan Ampel tentang kupluk atau apa ya, blangkon itu, blangkon ikat kepala itu dengan yang namanya sapu panjang. Nah, ini disampaikan oleh Yai Mas Wahab kepada Yai Umar Burhan selama 3 sawalan. Nah, berarti kalau kita diberikan mahkota, katakan songkok ini kan mahkotanya kepala ya. Nah, berarti kan kita ini wali dari Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah pewaris sanad keilmuan dari Wali Songo, Majelis Wali Songo. Itu yang pertama. Dan kemudian ketika ngomong no sapu itu bukan mengkritisi pemerintah, karena pada waktu itu belum ada pemerintah, kita masih terjajah. Nah, ini untuk menghilangkan kurofat yang berkhayal. Loh, saya kemarin sempat diskusi dengan keluarga Cirebon. Di situ ada keponakannya ya Said Agil Sirat, Mas Afif itu, Pager Nusa. Saya bilang, jangankan Habib itu, jangankan si A, Raden Syarif Hidayatullah pun loh bisa. Ojo dibuka pintu neraka. Bisa ngomong sama malaikat Malik, jangan dibuka pintu neraka untuk anak saya, tapi ono rate, gak didik-didik, gak ono sarate. Contoh, ada beberapa naskah tulisan tentang, ya ini saya sedikit kritik mawon ya, kali para nadiin dan nadiyat selalu mengaku ngopen-ngopeni NU itu dianggap santri Mbah Yai Hasyim tak dongakno Husnul Khotimah. Apa Yai Hasyim tidak mempunyai syarat? Kalau kita ada itu sebenarnya, ini yang diputus, sebenarnya tidak boleh itu diputus, karena ada syaratnya, tidak boleh memperkaya diri di NU, malah itu mengharamkan Yai Hasyim. Ngoten. Nah, akhirnya ini ada syarat-syarat tertentu dalam Nahdlatul Ulama itu, pengorbanan, pengabdian dan ibadah. Niku sing itu jargon yang selalu dibicarakan dan disampaikan muasis-muasis itu. Berarti itu kan Gus, bahasanya begini Mbah Hasyim, barang siapa yang ngurusi bukan ngurus jadi pengurus ya. Ini kan jadi asumsinya orang itu yang mau jadi pengurus NU jadi santri Mbah Hasyim ya, tapi gak gelem ngurusi kan. Seperti itu, antara ngurusi kan beda ini. Niki contoh ya, kalau para muasis merawat menyelamatkan makam Rasulullah, baik itu Sayyidah Fatimah, Rasulullah dan peradaban Islam yang ada di Hijaz ya, saya salut dengan BC 313 Pager Nusa. Beliau ini melabeli seluruh muasis-muasis Nahdlatul Ulama, baik itu Yai Ridwan, baik itu Yai Kahar, baik itu Yai Burhan, baik itu Yai Mas Alwi, baik itu Yai Hasan Kipo. Loh, ini BC 313 Pager Nusa. Ini terus mereka meminta biaya? Tidak, karena mereka ini dianggap ini adalah sebuah pengorbanan, pengabdian dan ibadah. Untuk apa? Untuk mengenang jasanya para muasis Nahdlatul Ulama. Tapi kalau kita tidak mau menyelamatkan makam beliau, ya berarti kita kan tidak mau tahu atau emangnya gue pikirin. Ya. Jadi harus ada kesinambungan antara jajaran PBNU dengan sampai ke ranting dan sebagainya, itu harus ada sinergitas. Karena kiai-kiai dulu itu selalu silaturahmi,
baik secara ruh dan jasadnya. Kalau kita menyambung ruh itu dengan para muassis yang sudah wafat, kalau yang masih hidup, yang satu rahime Sayyidah Fatimah. Mosok rahime Sayyidina Ali, ya ora mungkin. Lah ngoten. Akhirnya kan sampean ketika dibuktikan kan diilokno Rasulullah. Endi anakmu lanang? Dijawab karo pangeran. Nggih, di surat Inna atau Inaka kalkal kausar fasholli li rabbika wanhar. Oh iku urusanku kok. Itu urusannya Allah. Jadi memang kita tidak boleh bisa berbangga hati dan sebagainya. Kula niki putune Mbah Sunan Derajat, kula niki putune Mbah Sunan Giri, kula niki putune Mbah Sunan Ampel. Lho lek kula jangkep, Pak. Ngoten. Tidak itu sebenarnya. Tapi apakah saya ini bisa meneladani perjuangan-perjuangan mereka? Tidak secara berkhayal, tapi secara intelektualitas beliau. Mbak Ampel punya karomah seperti ini. Loh, apakah ketika Mbak Ampel berdakwah mengajari santri-santrinya seperti Raden Paku, anak-anaknya Raden Makdum, Raden Muhammad Qasim, Raden Mahmud Ahmad Siddiq, Zakaria Ja'far Siddiq, Zainal Abidin dan sebagainya, apa tidak memerlukan sebuah intelektualitas yang tinggi, kemampuan intelektualnya? Ya jelas. Itu nanti ada waktu-waktu karomah itu akan muncul ketika sudah terdesak. Tapi ketika ada yang masih bersifat dialogis, disampaikan secara arif bijaksana, secara tutur kata yang halus, ya itu Wali Songo. Sama dengan kiai-kiai NU, tidak mau berdebat. Karena apa? Beliau ini masih menghormati. Beliau ini apa yang dikatakan Gus Ubat itu benar. Itu memang benar. Jadi ketika beliau berdakwah, para wali itu berdakwah, dia pamitan dulu sama kepala stapaka, penguasa setempat. Itu pamitan, itu akhlakul karimahnya Mbah. Sama dengan yang dilakukan oleh Yai Hasyim. Sama dengan ketika kiai-kiai Surabaya itu juga pamitan kepada bupatinya. Tidak ujuk-ujuknya. Nah, hari ini kan kita harus menata itu. Contoh, hari ini kita tidak pernah tahu yang namanya badan wakfiyah, setting wakfiyah. Pernah tahu? Tidak pernah dibahas itu, Pak. Karena sudah hilang, dihilangkan. Itu nanti memang ada pembahasan. Makanya ini akan saya kupas dengan diskusi-diskusi panel dan sebagainya dengan saudara-saudara saya. Jadi sejarah Nahdlatul Ulama itu harus utuh. Kalau perspektif disampaikan itu adalah perspektif ketokohan, ya sudah selesai. Tapi kalau menyampaikan NU ini secara amaliyahnya, ubudiyahnya akan beda. Tidak memunculkan ketokohan, tapi lebih cenderung pada yang namanya jam'iyah. Jadi bersama-sama. Nah, permasalahan hari ini tidak ada masalah kalau kita mau ikut pengikutnya Abu Jahal. Nah, tidak ada masalah. Tapi ya, Abu Jahal ini di setiap hari Senin dibebaskan. Ya, dalam siksa kuburnya dibebaskan. Karena apa? Si seneng. Ponakane lanang. Nah ini. Terus masalahnya apa sih? Masalahnya di mana? Titik letaknya ada di mana? Kita berbicara tentang nasab, kita berbicara tentang silsilah dan sebagainya. Selama pemahaman saya, ketika saya dulu memang seneng nasab, seneng. Tapi ketika saya diingatkan oleh seorang kakek buyut saya, gawe apa? Buat apa? Nasab itu harus dipublish dan sebagainya. Kita mendapatkan paspor dan sebagainya, tanda pengenal dan sebagainya. Janjine Gusti Allah pripun? Kali Rasulullah. Nggih, tak jogong kok anak putumu. Tenang ae, jok kuatir. Wong Rasulullah itu Gusti Allah iku wis napa nggih? Membuat sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin kok. Wong beliau ini adalah zat ini adalah sing ngecat Lombok. Ya apa cari? Duh, kalau hari ini kita mendapatkan nasab dan sebagainya, aku keturunan Rasulullah. Nanti saya tanya, ya, apa yang terjadi ketika di padang mahsyar, ketika pada yaumul hisab? Siapa yang disucikan? Ya Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain,
selesai, tidak ada yang lainnya. Kita ini keturunan, bukan ahlul bait, keturunan ahlul bait. Baik itu umat Rasulullah maupun anak keturunannya. Jenengan kan keloning kan. Pada waktu yang namanya Sayyidah Fatimah ini ditanya oleh budaknya, ini waktu itu kan masih berbicara tentang budak gitu, tapi saya enggak, seorang asisten rumah tangganya lah. Pada waktu itu juga kula niki pripun Sayyidah Fatimah, ketika kula niki sanes keturunan Rasulullah, ketika kula niki sanes ahlul bait. Loh, ojo kuwatir, awakmu seneng ambek anak putune Rasulullah, awakmu iku wis berkah. Tapi tetap kembali lagi kepada Quran surat. Nggih, Quran suratnya seperti apa? Nah, kemudian bertanya lagi, lek kula mboten kenal kali anak putune Rasulullah, ya nopo? Sing penting awakmu iki Islam. Islami Rasulullah, Islami Muhammad bin Abdullah, jelas. Nggih. Sampeyan mosok kenal anak putune Rasulullah. Nah, ndak ada yang mengaku-ngaku terus saya ini keturunannya Rasulullah. Emangnya gue pikirin? Ndak ada itu. Apa yang harus kita paham? Nggih. Biar Wali Songo, Majelis Wali Songo itu bukan keturunannya Rasulullah, tapi beliau ini sudah berbuat sesuatu untuk menyebarkan dakwah syiarnya Rasulullah, Islam. Nggih. Tidak diakui, tidak masalah. Apa yang diperdebatkan? Jadi ketika kita ngomong apa orientasinya ketika kita menyebut saya ini keturunan dari ahlul bait atau keturunannya Rasulullah, orientasinya apa? Biar kita yang menjawab sendiri. Motivasi Anda ikut dalam Jamiah Nahdlatul Ulama, yang bisa menjawab adalah diri kalian sendiri, bukan orang lain. Jenengan dados santri Mamak Gufron, hanya diri kalian yang bisa menjawab. Jenengan ikhlas mboten ikhlas niku jenengan piyambak sing saged jawab. Apa sih? Napa masalahnya? Nggih. Nggak ada ya hadis yang menerangkan kok akhirnya awake dhewe iki dibebaskan dari siksa kubur dan sebagainya. Kalau disuruh memilih, saya akan menjadi sahabat Nuaiman. Nggih. Pilih mana? Saya akan menjadi sahabat Nuaiman. Kenapa? Ada cerita bahwasannya sahabat Nuaiman ini ditunggu oleh Rasulullah sampai datangnya malaikat mungkar nakir. Dikancani Rasulullah, Nuaiman seorang yang pemabuk dan sebagainya. Tapi kenapa Rasulullah sangat menyenangi beliau? Karena beliau ini selalu bisa membuat bahagia Rasulullah. Jenengan sakit membuat bahagia seseorang itu sudah ibadah. Makanya tempat yang terindah hari ini itu adalah dono sama kasino. Karena beliau ini bisa membuat orang tertawa, bahagia dan sebagainya. Gitu. Buatlah orang itu bahagia dan tersenyum meskipun itu sakit pada diri Anda. Contoh sekarang, Buya Hamka dipenjara oleh Soekarno, tapi ketika Buya Hamka diminta oleh Soekarno, engkau lek aku iki wis gak ono, tolong Buya Hamka iku kang kon ngimami jenazahku. Mau Buya Hamka? Alhamdulillah, subhanallah, Buya Hamka mau menyolati, menjadi imam sholatnya Soekarno. Nggih, ini tidak ada yang namanya itu. Cerita-cerita khurafat itu sudah dibahas, cerita-cerita yang bid'ah itu sudah dibahas. Makanya hari ini kita harus mencari naskah-naskah tua tentang suara Nahdlatul Ulama, utusan Nahdlatul Ulama, berita Nahdlatul Ulama, yang di situ sudah membahas tentang fakta-fakta faktual yang terjadi waktu itu. Jadi seperti itu. Provokasi ke sana dan kemari, apa untungnya? Itu. Mengklaim sejarah, mengklaim makam, buat apa? Membuat makam baru, buat apa? Nah, kalau kita ngomong pengakuan, secara sejarah faktual bahwasannya ada perjalanan, maksudnya proses dakwah itu ada. Kita harus belajar itu, bahwa yang mengawali itu adalah para min aulia syarqil ba'id. Ini yang menulis orang dari Maghrib.
Tapi kalau orang-orang Syarqiyah menulis aulia-aulia yang ada di Jawa itu adalah Maghrobi. Jadi Sayyid Maghrobi itu tidak hanya satu, banyak. Karena beliau-beliau Mbak Ampel ya Maghrob. Itu istilah dalam nahwunya. Nahwu sorofnya seperti itu, bahwa ini adalah min aulia yang berasal dari negeri atau barat atau di mana tempat tenggelamnya matahari. Kita ini juga bohong. Bukan mereka saja yang bohong. Kita ini juga bohong. Terkadang bukan makam, katakan, saya tidak pernah, kakek saya itu cerita dan apa yang saya baca itu bapaknya Sunan Giri itu ada di Banjarkemantren. Tidak pernah. Raden Paku itu punya bapak yang ada di Pase, makamnya juga di Pase. Kita juga bohong sebenarnya. Nah makanya ayo kita napa nggih? Bareng-bareng lah. Ayo kita mengungkapkan sejarah sesuatu itu yang sesuai dengan faktanya, sama yang disampaikan dulu. Ayo kita mengeluarkan naskah-naskah tua. Sedangkan hari ini pemerintah itu tidak, pemerintah ini tidak apa ya, pemerintah itu tidak melakukan penyelamatan makam apa, menyelamatkan makam-makam apa, maksudnya naskah-naskah itu tidak ada atensi dari pemerintah. Malah apa yang disampaikan seorang teman saya itu banyak pelacur sejarah di sini. Penjualan naskah-naskah kuno itu di luar negeri, melakukan digitalisasi, itu sama dengan pelacuran. Itu ngeri. Itu sangat ngeri memang. Padahal itu, kalau kita mau atensi, kita mau peduli dan sebagainya, ayolah urunan nebus naskah-naskah itu. Dan kemudian disimpan dalam suatu tempat. Kalaupun pemerintah ya di perpusnas dan sebagainya, atau di perpustakaan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati. Itu nanti ketika kita punya naskah, kita tidak mau mengkeflor dan sebagainya. Itu ilmu. Sekarang saya tanya Mbak Sunan Ampel, Sunan Giri menyampaikan ilmunya, menyampaikan keilmuannya. Apakah mereka itu berbicara tentang materi untuk mendapatkan sesuatu? Tidak. Ibadah, pengorbanan dan pengabdian kepada siapa? Rasulullah. Tidak ada kakek buyut kita itu yang sedikit-sedikit materi dan sebagainya, tidak ada. Tapi sedangkan kita hari ini coba ketika kita manggung dan sebagainya, itu berharap sesuatu yang lebih. Coba kita ngaca sama diri kita sendiri. Saya juga bohong, semua berbohong. Ayo coba kita introspeksi diri, bagaimana caranya kita mengungkap sejarah. Ayo bareng-bareng. Kalaupun ada cerita Nahdlatul Ulama dengan perspektif yang berbeda, seharusnya kita analisa, bukan kita, Anda ini bukan sejarah, Anda ini belum berhadapan dengan sejarah NU. Anda ini siapa? Terus Anda ini jabatannya apa di NU? Tidak seperti itu sebenarnya. Kalau ini berbicara tentang intelektualitas. Loh, ini sejarah ini ketika disampaikan malah dibilang sopo iku sing nulis dan sopo Yai Umar Burhan iku. Nah kan seperti itu contoh. Tapi ketika mereka melakukan sebuah pentokohan dan ini ada tulisannya Kiai Umar Burhan tentang Rois Akbar min al-Mu'tamar ila al-Mu'tamar. Nah di sini dibahas tentang muktamar itu, dan di sini isinya Yai Hasyim, perspektifnya Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan sebuah hujah-hujah, pidato dan ceramah pada waktu muktamar. Tapi kan ini belum perspektifnya Tanbidiyah, masih ada sebenarnya. Ada. Ini contoh. Ini PCNU Nganjuk. Karena Gus Burhan dan teman-temannya ini sangat militan, hanya dalam waktu 12 jam beliau sudah bisa menemukan tulisan-tulisan tentang berdirinya PCNU Nganjuk dalam hanya waktu 12
jam. Ini karena ada sebuah niat. Ya. Kalau PCNU sepanjang PCNU Sidoarjo, PCNU itu mau menggali sejarah, loh ini ada urutannya. Dan beliau inilah kenapa Yai Hasyim sampai menjuluki beliau adalah arsipnya NU. Yai Umar bin Burhan ini. Kalau tidak percaya, tanya sama keturunannya Wahab. Keturunannya Kiai Hasyim. Siapa Yai Umar Burhan? Pasti tahu. Itu pasti tahu. Nah, ini hanya sejarah yang disampaikan. Belum kita menjustifikasi ketokohan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kita harus melihat sebuah perspektif bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi, bukan penokohan. Digali perspektifnya secara luas, secara general. Tidak kita harus ngomong masalah penokohan. Makanya saya berhenti mencari data-data tentang berdirinya Nahdlatul Ulama saja. Setelah itu saya easy going. Itu nanti aja. Kita harus memahamkan terlebih dahulu tentang sejarah embrio dan berdirinya Hobetstur Nahdlatul Ulama. Ini harus kita pahamkan dulu, baru kita berbicara tentang hujah-hujah yang ada di perdebatan tentang Quran, surat, hadis dan sebagainya yang untuk menyelesaikan masalah-masalah faktual pada waktu itu. Wong kita besok saya nulis, Gus sampai nulis terus nanti dapat royalti. Loh, royalti mana? Ini tidak baik sebenarnya. Kita menulis segala sesuatu sejarah itu didasarkan atas keikhlasan. Kakek buyut kita, muasis, kiai dan ulama muasis Jamiah Nahdlatul Ulama itu berjuang membuat cerita dengan ikhlas. Gawe anak putune awake dhewe. Lah kok awake dhewe ngomong berbicara tentang sebuah hal materi. Ini pengklaiman dan sebagainya. Kita bisa sebenarnya. Saya bisa bilang, ayo mbae sapa sing biyen melok Nahdlatul Ulama? Banyak. Tapi apakah mereka banyak yang ditulis? Banyak yang tidak mau. Harus dikembalikan perspektifnya. Kalau berbicara tentang yang menjadi pembahasan hari ini, yang menjadi faktual hari ini, saya sampaikan tentang PCNU Pekalongan. Nah, itu harus digali secara mendalam. Jangan ketika ngomong no PKPNU dilakukan secara monologis. Ini berarti kan kita melakukan sebuah doktrinisasi. Tidak boleh bertanya. Itu tidak terjadi pada waktu proses-proses perdebatan antara kiai yang mendirikan kiai-kiai ulama, saudagar dan umaroh pada waktu pendirian Jamiah Nahdlatul Ulama. Mereka melakukan hujah-hujah itu berdasarkan apa ya kemampuan mereka tentang fikih, tasawuf dan sebagainya. Itu. Coba. Ya tidak mengurangi tidak mengurangi nama besar beliau sampai hari ini. Kita ayo diskusi, kita musyawarah. Apa benar seperti itu? Datanya seperti apa? Ya. Saya takutnya ketika ini ada salah penyematan timeline. Jelas kok di waktu di Gresik itu, waktu itu di Semarang juga di Pekalongan itu sering ya hadir Yai Abdullah Ubed tambah Yai Hasyim kan terakhir mesti itu ketika pembentukan. Nah, yang melakukan awal-awalnya itu adalah kiai-kiai muda yang kalau bisa dibilang mereka ini yang mempunyai transportasi yang cepat. Beliau-beliau ini punya motor gede buatan Jerman. Loh wis sugih-sugih lho Mbak. Nah, kalau untuk masalah jual minyak atau jual minyak wangi atau sarung dan sebagainya kan itu urusan mereka. Dan saya tidak menjustifikasi bahwasannya ada Habib itu
yang masih baik dan sebagainya. Itu ada. Karena ini ada kesengajaan membenturkan beberapa oknum-oknum ini, membenturkan antara kiai-kiai Nahdlatul Ulama dengan para habaib. Padahal ini sudah ada kesepakatan ketika pertemuan Ar-Rabithah Alawiyah dan Nahdlatul Ulama, Obestur Nahdlatul Ulama di Bubutan itu 1928. Ada. Itu membagi framing, membagi demarkasi atau garis perjuangannya masing-masing. Kalau kita sampai akhirnya melakukan hujatan-hujatan sana dan sini, ini tidak akan selesai sampai hari ini. Nggih. Ayo. Bijak. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu orang-orang bijak dan menyampaikan segala sesuatunya itu tidak terlepas dari yang namanya hadis maupun Quran surat. Ya, itu kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Masih berpikir tentang sebuah hal yang bagaimana caranya itu tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Tidak kita harus ikut dalam perdebatan nasab. Sing bahas nasab, cek bahas sing nasab. Bahas silsilah, sembahas di silsilah. Tapi jangan sampai Nahdlatul Ulama ini tergeret dalam permasalahan nasab. Ingat hitohnya Nahdlatul Ulama 1926. Harus kembali kita. Torekohnya bagaimana? Kita harus kembali. Ya kita mencari data-data yang memang itu dulu sudah ada. Ya, tapi balik lagi. Hari ini banyak naskah-naskah Nahdlatul Ulama. Ini terkecuali yang ada di Armarem dan di saya. Itu banyak diperjualbelikan oleh kolektor dan itu ada beberapa oknumnya memang. Ada. Kira-kira ngeten. Sampai bahas nasab itu terus untungin apa? Ya. Terus mlebu surga ngono. Sik Gus. Ini ada netizen yang lumayan luar biasa konsletnya kan gitu. Pertanyaannya ini anak TPA pasti bisa menjawab. Apa perbedaan habaib dengan para ambia? Waduh lur. Waduh. Kalau para habaib itu yang mengaku cucunya baginda Nabi, kalau ambia itu para nabi. Lah pengertian dasar aja nggak paham. Lah kok komen di kolom ini. Besok masuk kelas sipir di Unik ya, khusus buat Soyu. Oke. Ini kecintaanku terspesial buat kamu Soyu.